Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Samudra ingin mempresentasikan tentang analisis referensi keuangan dan manajemen piutang. Strategi meningkatkan kinerja perusahaan, panduan komprehensif untuk memahami dan mengukur, mengoptimalkan referensi keuangan, serta pengelolaan piutang demi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mengapa referensi dan piutang penting dalam bisnis? Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, dua elemen keuangan ini sering menjadi penentu utama antara perusahaan yang tumbuh pesat dan yang stagnan. Referensi keuangan, penggunaan utang untuk memperbesar potensi keuntungan, digunakan dengan referensi mempercepat pertumbuhan modal tanpa perlu mengeluarkan ekuitas tambahan. Manajemen piutang yang tidak dikelola dengan baik menjadi beban likuiditas. Manajemen piutang yang efektif memastikan arus kas tetap sehat dan operasional berjalan lancar. Hubungan sinergis, kedua elemen ini saling berkaitan. Referensi tinggi membutuhkan arus kas yang kuat, sementara manajemen piutang yang baik mendukung kemampuan bayar utang perusahaan. Memahami referensi keuangan, jenis dan dampaknya. Referensi keuangan mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan dan pinjaman untuk membiayai operasinya. Terdapat 3 jenis utama referensi yang perlu dipahami, yaitu 1. Referensi operasional, mengukur sensitivitas laba operasional terhadap perubahan volume penjualan. Perusahaan yang dengan biaya tetap tinggi memiliki referensi operasional yang besar. 4. Keuntungan meningkatkan tajam saat penjualan naik, namun kerugian juga lebih dalam saat penjualan turun. Yang kedua yaitu referensi finansial, mengukur dampak penggunaan utang terhadap laba per saham atau EPS, rasio debt to equity atau DE, dan debt ratio adalah indikator utama. Referensi finansial tinggi dapat melipat gandakan keuntungan tetapi tidak meningkatkan risiko kebangkrutan. Yang ketiga yaitu ada kombinasi dari referensi operasional dan finansial, mengukur total risiko bisnis dan keuangan, yaitu degree of combination reference atau yang disingkat dengan DCL, menunjukkan presentasi perubahan EPS akibat perubahan 1% dalam penjualan. Yang selanjutnya yaitu ada studi kasusnya, penggunaan data perusahaan untuk analisis mendalam. Rasio referensi utama yaitu ada debt ratio, total uang dibagi total aset, idealnya di bawah 0,5 untuk industri manufaktur. Debt to equity, total uang dibagi ekuitas, menunjukkan proporsi pendanaan dari kreditur versus pemilik. Times interest EBIT dan beban bunga, mengukur kemampuan bunga dari laba operasional. Contoh analisisnya yaitu PT Madu Sejahtera, perusahaan manufaktur, total aset 50 miliar dan total utang 30 miliar, memiliki debt ratio sebesar 0,64, cukup tinggi untuk industrinya. Namun EBIT 8 miliar dan beban bunga 2 miliar, times interest nya yaitu 4 kali, menunjukkan kemampuan bayar utang yang masih sama. Manajemen piutang mengurangi resiko dan mempercepat arus kas. Piutang usaha adalah aset yang belum menjadi kas. Semakin lama piutang tertagih, semakin besar risiko kerugian yang semakin terganggu arus kas operasional perusahaan. Ada DCO, indikator efisien penagihan, yaitu semakin rendah DSO, semakin cepat perusahaan mengumpulkan kas dari pelanggannya. Ada juga provisi piutang tak tertagih. Setiap perusahaan harus membentuk cadangan kerugian piutang berdasarkan pengalaman historis dan analisis risiko pelanggan. Ini melindungi laporan keuangan dari goncangan yang tidak terduga. Ada juga yaitu analisis kredit pelanggan. Sebelum memberikan fasilitas kredit, lakukan penilaian 5C: karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan
condition. Ini mengurangi risiko piutang macet secara signifikan. Laporan umur piutang. Kategori piutang berdasarkan umur yaitu 0 sampai 30 hari, 31 hari sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan di atas 90 hari. Piutang semakin tua memiliki probabilitas tertagih yang semakin rendah. Strategi penagihan piutang yang efektif, dari kebijakan kredit hingga proses penagihan. Kebijakan kredit yang jelas dan proses penagihan yang terstruktur adalah fondasi dari manajemen piutang yang sehat. Berikut adalah kerangka kerja yang terbuka untuk efektif. Ada kebijakan kredit, yaitu dengan syarat, scoring, dan persetujuan kredit. Penagihan bertahap, reminder, telepon, dan surat resmi. Ada juga monitoring aktif, jadwal aging, dan pelacakan DSO. Dan yang terakhir yaitu eskalasi dan tindakan, negosiasi, factoring, atau tindakan hukum. Proses penagihan ini memastikan setiap piutang ditandatangani secara proporsional, tepat dari pendekatan kooperatif hingga tindakan tegas jika diperlukan. Kebijakan kredit ideal, menetapkan syarat pembayaran yang jelas, batasi platform kredit berdasarkan analisis risiko, gunakan diskon tunai untuk mendorong pembayaran cepat, review kebijakan kredit dalam berkala setiap kuartal. Yang kedua yaitu teknik penagihan efektif. Kirim invoice segera setelah pengirim barang atau jasa, konfirmasi penerimaan invoice oleh pelanggan, jadwalkan follow up sebelum jatuh tempo, gunakan eskalasi terhadap email, telepon, surat resmi, tindakan hukum. Teknologi dalam manajemen piutang, otomatisasi, dan analisis jasa. Revolusi digital telah mengubah cara perusahaan mengolah piutang. Teknologi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memberikan wawasan berbasis data untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Yaitu ada 4, otomatisasi penagihan, yaitu software seperti SAP, Oracle, dan Aquared dapat mengirim invoice otomatis, reminder berkala, dan laporan aging secara real time tanpa intervensi manual. Ada juga yaitu predictive analytics, AI dan machine learning dapat memprediksi pelanggan mana yang beresiko menunggak berdasarkan pola historis, memungkinkan tindakan preventif sebelum piutang menjadi macet. Ada juga yaitu pembayaran digital, integrasi dengan gateway pembayaran digital, transfer bank, e-wallet, virtual account, mempercepat proses penerimaan kas dan mengurangi friksi bagi pelanggan. Yang terakhir yaitu smart contract atau blockchain. Teknologi blockchain memungkinkan eksekusi pembayaran otomatis ketika kondisi kontrak terpenuhi, menghilangkan kebutuhan akan proses penagihan konvensional. Integrasi leverage dan manajemen piutang. Perusahaan yang memahami hubungan antara leverage dan piutang dapat menciptakan strategi keuangan yang lebih ofensif dan resilient terhadap gejolak pasar. Mengapa integrasi ini krusial? Perusahaan dengan leverage tinggi dapat bergantung pada arus kas yang konsisten untuk memenuhi kewajiban hutang. Manajemen piutang yang buruk dapat memicu krisis likuiditas yang membahayakan struktur keuangan perusahaan. Ada juga yaitu arus kas, kemampuan bayar utang. Piutang yang tertagih cepat memastikan perusahaan memiliki kas untuk membayar cicilan dan bunga yang tepat waktu. DSO rendah, leverage lebih aman. Perusahaan dengan DSO rendah dapat menanggung risiko utang yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih terkendali. Data piutang, keputusan reference. Analisis kualitas piutang memberikan gambaran real tentang kapasitas finansial perusahaan saat merencanakan penambahan utang.
Studi kasus komprehensif, optimalisasi referensi dan piutang dalam praktik. PT Sumber Daya Indonesia, perusahaan distribusi nasional, menghadapi tantangan DSO 75 hari, rata-rata industri 45 hari, dan debt ratio 0,72 yang membatasi kemampuan ekspansi. Kondisi awal yaitu DSO 75, piutang macet 18%, arus kas negatif, leverage tinggi membatasi akses kredit baru. Kedua yaitu intervensi kebijakan, revisi syarat kredit, implementasi sistem scoring pelanggan, dan diskon 2% untuk pembayaran dalam 10 hari. Otomatisasi proses yaitu implementasi software ERP dan modul IR, otomatis reminder terhadap dan dashboard monitoring real time. 4 yaitu hasil 12 bulan, DSO turun ke 42, piutang macet 6%, arus kas positif, dan perusahaan berhasil refinancing utang dengan bunga lebih rendah. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi langkah selanjutnya untuk bisnis, yaitu referensi keuangan dan manajemen piutang bukan sekedar konsep akuntansi. Keduanya adalah alat strategis yang bila dioptimalkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis secara signifikan. Ada 4 yaitu audit struktur reference, hitung debt ratio atau DA, dan times interest earned, bandingkan dengan rata-rata industri untuk mengidentifikasikan ruang perbaikan, target struktur yang mendukung pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas. Ukur dan pantau DSO secara rutin. Jadikan DSO sebagai KPI untuk utama tim keuangan. Buat laporan umur, piutang mingguan, dan lakukan review bulanan. Targetkan DSO di bawah rata-rata industri untuk memaksimalkan likuiditas. Yang ketiga yaitu investasikan dalam teknologi. Otomatisasi proses penagihan dan implementasi sistem ERP dapat mengurangi DSO secara signifikan dalam 6-12 bulan. ROI dari investasi teknologi ini tercapai dalam waktu kurang dari 2 tahun. Yang terakhir yaitu integrasi strategis keuangan. Pastikan tim keuangan, penjualan, dan operasional bekerja bersama dalam merumuskan kebijakan kredit dan strategi leverage. Sinergi antar divisi adalah kunci keberhasilan implementasi. Sekian dari saya, terima kasih.